Selamat datang kembali di Robinstat. Kali ini kita akan membahas terkait dengan teknik seleksi variabel di dalam model regresi. Ada dua hal yang dapat digunakan. Yang pertama, menggunakan metode ketika jumlah variabel lebih sedikit dari jumlah data kita atau n lebih besar dari p, maka kita menggunakan namanya normal data, ya. Bisa menggunakan nanti teknik stepwise backward atau forward. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk yang ketika n-nya lebih kecil dari jumlah variabel, jumlah data lebih kecil dari jumlah variabel, menggunakan teknik high dimensional data, ya, seperti menggunakan teknik lasso, teknik ridge regression, maupun menggunakan elastic net. Untuk hal ini kita akan membahas menggunakan yang normal data n lebih besar daripada p. Caranya kita gunakan analisis datanya menggunakan data pada analisis regresi. Di sini analisis regresi kita ingin mengetahui faktor yang mempengaruhi kemiskinan tahun 2021 dipengaruhi oleh Gini, IPM, TPT, dan Gini, IPM, dan TPT. Nah, caranya adalah analyze regression linear. Nah, variabel independennya adalah miskin, kemudian Gini, IPM, dan TPT adalah variabel independennya. Kalau metode enter yang digunakan, ini artinya kita memilih secara semuanya, tinggal ditentukan yang mana signifikan, mana enggak. Nah, kalau kita mau seleksi yang mana aja signifikan, bisa menggunakan stepwise. Stepwise ini dia dari memasukkan secara satu persatu. Tetapi ketika satu masuk, satu tidak signifikan, dikeluarkan, dicoba berulang-ulang. Jadi kalau ada 3 variabel, 1, 2, kemudian kalau 2 tidak signifikan keluar, 1, 3, kemudian kalau signifikan dicoba lagi masuk 2. Jadi selalu berulang-ulang. Kemudian teknik backward itu teknik dari belakang. Jadi masukkan dulu semua, kemudian dikeluarkan satu-satu dari yang paling tidak signifikan. Dikeluarkan yang tidak signifikan, tetapi yang sudah keluar tidak bisa masuk lagi. Kalau yang forward dari depan, jadi dicari dari yang memiliki tingkat korelasi tertinggi, masuk satu, kemudian masuk yang kedua, yang ketiga. Kalau yang ketiga nggak signifikan keluar, masuk yang keempat. Nah, kalau yang sudah keluar tidak bisa masuk lagi. Kita coba satu-satu, misalkan menggunakan metode enter tadi, ya. Nah, kalau metode enter, kalau kita lihat di sini bahwa ada satu yang nggak signifikan, yaitu TPT. Nah, kemudian kita coba dari tekniknya kita gunakan sekarang teknik backward dari belakang. Nah, kita keluarkan si TPT bagaimana? Nah, dia menyarankan TPT keluar. Nah, ini masukkan semua dulu, baru TPT dikeluarkan. Ternyata ketika TPT keluar, nah 2 ini signifikan Gini dan IPM. Sekarang kita gunakan teknik yang forward. Nah, dia dari depan. Kita lihat teknik forward bagaimana. Nah, dia menyarankan dari forward itu dari IPM dulu masuk. IPM masuk. Yang kedua IPM dan Gini masuk. Udah masuk, kemudian mau masuk TPT masuk, dia nggak signifikan sehingga dia keluar. Ya, yang pertama itu kan IPM, kemudian Gini, TPT masuk, merusak, TPT-nya keluar. Jadi tetap yang disarankan adalah cukup IPM dan Gini. Ya. Kalau teknik stepwise seperti ini, stepwise. Nah, hasilnya juga sama, ya. Jadi seperti forward, dia jika hasilnya maupun backward menghasilkan hal yang sama, dua-duanya IPM dan Gini yang signifikan, TPT keluar, tidak masuk dalam pemodelan. Nah, ada satu teknik lagi di sini, tekniknya namanya teknik remove, jadi membuang yang tidak signifikan. Nah, jadi kalau di remove di sini ternyata dia kalau meremove dia dari semuanya dulu sampai yang tinggal si konstantanya doang. Nah, kalau kita lihat di sini perbedaannya adalah sama saja, ini hasil semuanya. Kalau di remove semuanya konstantanya cuman konstanta, berarti konstantanya yang signifikan. Jadi tanpa variabel yang disarankan. Ya, jadi tanpa variabel. Sementara yang menggunakan backward, forward, dan si stepwise semuanya mengarahkan hanya Gini dan IPM yang berpengaruh terhadap si kemiskinan. Gini berpengaruh positif, IPM berpengaruh negatif. Itu teknik
untuk kita menseleksi variabel. Nah, ini digunakan jika kita memiliki banyak variabel ya. Kalau cuma 2 atau 3 atau 5 ya pakai enter saja. Tapi kalau misalkan kita punya sampai 20, 30 ya kita bisa menggunakan seleksi variabel kalau n-nya lebih besar dari p. Tapi kalau n-nya lebih kecil pada p, maka kita gunakan metode high dimensional data. Sekian untuk video kali ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.